SMA Trimurti for over decades served to progress the nation, to maintain high values. By applying the knowledge based on morality and behavior. For over decades our journey, this commitment brought SMA Trimurti to the brighter future. To create new generation, good person, and of course, responsibility. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan peserta didik SMA Trimurti sebagai tamu-tamu dalam webinar ini. Webinar ini mengusung tema memperkuat karakter Pancasila bagi peserta didik melalui pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19. Yang terhormat Kepala SMA Trimurti, Surabaya, Bapak Syarif Andri Setiawan, Sarjana Komputer. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Ibu Dr. Hajah RR Nani Setiawati, Magister Sains, sebagai narasumber dalam webinar ini. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Trimurti dan Bapak Ibu peserta, maksud kami orang tua dari peserta didik. Kemudian yang sama-sama kita sayangi dan banggakan, anak-anak peserta didik SMA Trimurti Surabaya. Bahagia rasanya kita dapat mengikuti webinar ini untuk mendengarkan ulasan dan arahan dari narasumber kita sebagai upaya kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi peserta didik pada masa pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, para tamu-tamu yang ada dalam webinar ini, selanjutnya kita akan mendengarkan lebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dipersilakan. Bapak, Ibu, dan anak-anak peserta didik sekalian.
Kondisi pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk melaksanakan model pembelajaran jarak jauh agar dapat tetap memenuhi hak peserta didik dalam memperoleh pembelajaran. Sudah barang tentu, model pembelajaran jarak jauh ini mengandung perbedaan-perbedaan yang signifikan bila dibandingkan dengan pembelajaran reguler. Kendati demikian, kita bersama-sama tetap harus berharap dan berupaya agar PJJ ini menjadi bermakna dan menyenangkan. Bapak Ibu sekalian, serta peserta didik yang sangat saya sayangi, selanjutnya kami akan mempersilahkan Bapak Syarif Andri Setiawan selaku Kepala SMA Trimurti Surabaya untuk memberikan sambutannya. Kepada Pak Syarif, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Eni. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kehadiran Ibu Nani selaku narasumber bicara hari ini untuk webinar hari ini. Kemudian terima kasih untuk Bu Eni selaku moderator. Kemudian terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu guru yang mendukung untuk terlaksananya webinar SMA Trimurti untuk mata pelajaran karakter Pancasila. Kemudian kepada anak-anakku seluruhnya yang saya banggakan dan saya cintai. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan webinar untuk menambah wawasan pembelajaran, karena sejatinya memang ilmu pengetahuan itu tidak hanya didapat dari satu sumber, tapi bisa dari berbagai macam sumber dan dari berbagai macam bentuk. Itu sebabnya SMA Trimurti mengadakan seminar ini adalah untuk menambah wawasan agar dalam pembelajaran karakter Pancasila ini kalian akan semakin dapat memahami dan bisa melihat secara jelas untuk penerapannya ya, korelasinya dengan kehidupan sehari-hari dan yang lainnya. Kemudian apabila ada orang tua yang juga bergabung di acara ini, saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Ini adalah dari yang kami bisa berikan dari SMA Trimurti untuk putra-putri kita. Jadi kita tidak hanya dalam bentuk pembelajaran daring ini hanya dalam bentuk pemberian materi saja, kayak berupa memberi tugas atau materi pembelajaran seperti biasa, tapi kita coba variasikan dengan berbagai macam kegiatan yang lain agar pembelajaran ini menjadi sesuatu yang menyenangkan dan natural, sehingga pengetahuan dari putra-putri kita ini bisa bertambah dengan mereka tetap bisa menikmati kondisinya. Kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya akan kita dengarkan bersama paparan yang luar biasa nanti dari Ibu Nani. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarif. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan paparan dan arahan dari narasumber berkaitan dengan langkah-langkah untuk memperkuat karakter Pancasila bagi peserta didik, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Tetapi Bapak Ibu, serta peserta didik sekalian, terlebih dahulu saya akan perkenalkan narasumber kita yang sudah sangat lama malang melintang di dunia seminar, sehingga pengalaman beliau sudah pasti sangat oke. Beliau adalah Dr. Hajah R.R. Nani Setiawati, Magister Sains. Bidang keahlian beliau adalah bidang studi PPKN. Adapun pekerjaan dan profesi beliau saat ini adalah sebagai dosen Universitas Negeri Surabaya sejak tahun 1992 sampai sekarang. Kemudian juga beliau adalah asesor akreditasi SMP MTS Badan Akreditasi Nasional Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2014 sampai sekarang.
Beliau juga berprofesi sebagai asesor Badan Akreditasi Nasional untuk Satuan Pendidikan Kerjasama atau yang sering kita kenal dengan Sekolah Internasional sejak tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian yang tidak kalah bergengsinya adalah beliau ini merupakan instruktur PPG bagi MAPE, bagi mata pelajaran PPKN sejak tahun 2017 sampai sekarang. Paparan beliau kali ini mengambil subtema menumbuhkan motivasi belajar siswa di masa pandemi menuju generasi muda yang baik. Bapak, Ibu, dan para peserta didik, mari kita segera saja mendengarkan apa yang akan dipesankan oleh beliau. Tentunya banyak ilmu yang akan bisa kita ambil. Kami persilakan Ibu Nani Setiawati untuk memberikan arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, Assalamualaikum. Bapak Ibu Komite mungkin, kemudian orang tua dan alumni, dan juga beberapa yang saya tidak tahu ya Bu Eni ya yang diundang, dan juga anak-anakku tercinta. Kebetulan Bu Eni, saya ini punya 3 anak perempuan. Yang pertama sudah bekerja, yang kedua dokter muda. Alhamdulillah. Anak saya SMA-nya beda-beda Bu, yang pertama SMA 15, yang kedua SMA 5, yang ketiga ini SMA 2. Dan kelas 3 juga, ya. Saya salut IPA 4. Saya salut dengan SMA Trimurti karena ini pertama kali saya diundang di SMA. Maksudnya SMA yang mengundang acara seperti ini. Makanya saya salut. Agak nekat ya Bu. Bonek ya, sama kayak saya Bu. Saya kan pembinanya bonek Unesa. Iya. Ya, Bu Eni dan teman-teman semuanya. Saya berterima kasih dipercaya untuk menyampaikan materi terkait bagaimana kita menumbuhkan motivasi belajar pada siswa, khususnya siswa kelas 12, yang mereka ini mengalami peristiwa pandemi yang kita sendiri tidak menyangka. Saya sendiri masih ingat ketika itu perkuliahan baru jalan 6 minggu. Jadi pertemuan ke-7 sudah tidak bisa, sehingga semuanya online. Kami pun yang di perguruan tinggi juga agak kerepotan juga Bu, sama. Sehingga kami menggunakan berbagai macam cara, waktu itu ada Google Meet, ada Zoom, dan sebagainya. Tapi sekarang sudah mulai berjalan dan kita sudah menggunakan Vinesa. Untuk itu saya mohon bantuan dari hostnya ya Bu, untuk ditayangkan. Iya. Monggo, Mas atau Mbak, atau Ibu Lili ya, Bu Lili tadi kayaknya, bukan? Ini namanya Pak Hali Bu. Oh Pak Hali, ya Pak, monggo Pak. Jadi saya mengambil judul, walaupun di sini tidak ada kata-kata Pancasilanya secara tersurat, tapi saya mengambil judul menumbuhkan motivasi belajar siswa di masa pandemi menuju generasi muda yang baik. Generasi muda, kenapa saya ambil angkat? Karena anak-anak kita ini, saya menamakannya anak ya, karena memang sama dengan usia anak-anak saya, yang ketiga terutama, yaitu mereka ini adalah youth generasi muda, yang bagian dari generasi kita yang sekarang ini kita ini sudah tua ya Bu, saya udah 50 lebih, kalau Pak Sapri tadi masih muda sekali, Bu Eni ya, saya sudah tua. Nah, jadi untuk anak-anakku semuanya yang saya cintai, Anda semuanya ini nanti akan menjadi penerus perjuangan bangsa kita. Nah, generasi muda yang baik pada akhirnya adalah menjadi be a good citizen. Tujuannya kan be a good citizen, baik itu mata pelajaran, kalau di SMP, SMA, SD, TK, SD, SMP, SMA kan namanya PPKN. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kalau di mahasiswa namanya jadi 2 Bu Eni, ada mata kuliah pendidikan Pancasila dan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Tetapi dua-duanya itu ujungnya sama, yaitu bagaimana menjadi atau membentuk warga negara yang baik. Yang baik itu yang seperti apa? Yang tentu yang diinginkan oleh bangsa dan negara kita untuk menjaga NKRI. Nah, makanya saya tertarik mengambil motivasi. Kenapa motivasi? Monggo dilanjutkan, Mas. Nah, jadi saat ini kita mengalami pandemi, kita masih ingat ketika awal Maret tanggal 2, waktu itu saya masih ngajar Bu, Bapak Ibu semuanya. Saya masih ngajar, saya
teringat sekali awalnya kita itu masih terlena, karena awalnya ada beberapa pejabat dari kita, pemerintah yang mengatakan, oh Indonesia itu tidak mungkin ada corona masuk ke sini, karena suhunya 27 derajat, macam-macam lah, sehingga akhirnya kita terlena. Singkat cerita, awalnya 2 orang yang terkena, tentu kita masih ingat, sampai sekarang 200-an ribu. Tapi kita tentu tidak akan berpangku tangan dan kita akan menyesali itu semua. Ya sudah, maka kita harus menghadapi. Kita tidak bisa berlari, kita tidak bisa mengelak, karena itu memang harus kita hadapi. Sehingga pada pembelajaran semester ini pasti akan terjadi yang namanya PJJ. Nanti kita akan lihat seperti itu. Tetapi memang pemerintah sebetulnya sudah buat suatu syarat, misalkan kalau yang hijau bisa, oranye seperti ini syarat dan sebagainya, merah belum. Saya tidak akan membahas yang dari pemerintah, tapi saya akan membahas bagaimana sih kita ini adalah guru, saya guru juga, dan orang tua, dan juga siswa tentunya. Kenapa? Karena pandemi COVID ini kita gambarkan seperti ini, ada kendalanya di mana? Pada proses belajar mengajar guru, termasuk dosen, itu ternyata juga mengalami, Bu. Kemudian orang tua, kita lihat di viral, karena orang tua marah-marah, tapi saya yakin orang tua yang di Trimurti ini nggak ada ya Bu Eni ya. Orang tua yang di viral itu masa mukuli anak, saya bilang gini sambil guyon, ya baru jadi guru berapa bulan ya Bu Eni ya. Saya sudah 20 betul, sudah bertahun-tahun kita. Tahun Bu Eni ya. Sudah 20 tahun itu kalau yang resmi Bu. Kalau sebelumnya saya sejak SMA itu saya sudah ngelesi Bu. Saya SMA kelas 2 ya, sejak orang tua bapak saya meninggal, saya sudah ngelesi. Saya masih ingat privat itu, gajinya 15.000 per bulan waktu itu. Tapi sangat besar karena waktu itu bayar SPP hanya 90.000 Bu. Sekarang sudah jutaan mungkin ya uangnya sekarang. Kemudian ya jadi beda sekali Bu Eni. Nah, jadi saat itu saya sudah menjadi guru. Jadi bagaimana menjadi guru itu ya Bu Eni ya, kan kayak aktor ya Pak Safri ya, Bapak Ibu guru yang lain yang saya belum kenal, Bu Muriati. Kita ini di rumah ada masalah, kita ini capek, kita ini sakit, kita selalu berusaha yang terbaik untuk anak-anak kita. Betul kan Bu Eni? Betul. Kalau sekarang orang tua baru beberapa bulan jadi guru aja sudah marahi anaknya, gewer dan sebagainya. Tapi itu terjadi. Kalau saya sih alhamdulillah tidak ya, karena saya guru, jadi saya nggak seperti itu. Tapi saya yakin ada beberapa yang masih melakukan itu. Kendalanya di situ. Nah, makanya saya mengatakan, makanya harus tumbuhkan motivasi belajar. Menghadapi semuanya itu. Menghadapi masa pandemi ini. Monggo, Mas. Monggo, Mas. Next. Yang kedua. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi yang dihadapi itu seperti ini. Ini juga saya lihat dari amatan anak saya sendiri, Bu Eni. Jadi saya melihatnya. Yang pertama, guru. Mungkin masih kesulitan mengelola PJJ. PJJ itu pembelajaran jarak jauh untuk Bapak Ibu. Yang orang tua mungkin ada yang apa tuh PJJ gitu ya. Masih belum bisa memenuhi beban jam mengajar. Tapi saya baca di koran sekarang nanti akhirnya tidak 24 jam mengajar, bisa berkurang. Saya lihat juga jam mengajarnya, pelajarnya anak-anak saya juga tidak sampai sore. Hanya jam 7:30 gitu sampai jam 11. Tapi ada hari Kamis apa yang di SMA 2 itu sampai sore. Masing-masing sekolah tentu punya sendiri-sendiri. Kemudian adanya kesulitan komunikasi dengan orang tua mungkin kalau belum ada, padahal seharusnya memang harus ada melalui komite, mungkin ada grup itu. Kalau saya ada grup. Kemampuan guru sendiri terbatas dalam membuat perangkat pembelajaran yang berbasis IT. Kita kenal istilah TIPEK ya. TIPEK mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu ya, bagaimana memadukan guru harus punya kemampuan teknologi, kemudian menguasai kontennya, materinya, dan juga tekniknya. Nah, ini saya sendiri juga nggak pinter juga kok, Bu. Jadi malah anak-anak yang lebih pinter. Itu kesulitan yang dialami guru, paling tidak seperti ini. Ketika harus merubah dari pembelajaran yang biasa menjadi PJJ. Orang tua, tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah. Ada yang mau, tapi memang kemampuannya tidak sama dengan orang tua yang lain. Ada juga, kenapa? Karena ada yang harus bekerja, walaupun sekarang pandemi mungkin juga di tempat saya itu semua sendiri, Bu. Ini kalau pagi kamar saya nih online tetap anak saya yang nomor 1 meeting di atas, yang nomor 2 dokter itu malah seharian di kamar dan tidak bisa diganggu. Terus anak saya yang kecil, jadi semuanya itu ternyata juga di ini semua, sehingga kadang-kadang hanya menyampaikan ada apa dek, bisa nggak dibantu dan sebagainya. Tetapi salah satu sapaan seperti itu aja sudah bisa dilakukan oleh kita nanti yang akan kita bahas. Jadi tidak harus mendampingi, betulkan dan seterusnya tidak. Jadi ada kesalahan kalau orang tua yang mengerjakan PR-nya itu salah itu. Tetap tidak boleh. Saya itu dari dulu sejak TK tidak pernah
membuatkan PR-nya anak saya. Mendampingi ya, membuatkan tidak pernah. Kemudian kesulitan memahami pelajaran dan memotivasi, ini yang saya sampaikan tadi. Tidak semua orang tua paham tentang materi anaknya, sehingga tentu dibutuhkan ya. Kalau ini nanti bisa kita bagaimana caranya. Dan yang ketiga, dari pihak siswa sendiri, anak-anakku atau kita sekarang menyebutnya peserta didik, kesulitan konsentrasi dan mengeluhkan beratnya penugasan soal. Mungkin ada beberapa bapak ibu guru yang tugasnya itu banyak, jadinya harus dibicarakan gitu. Misalkan tidak banyak-banyak betul, tapi tetap tidak mengurangi kualitas, tapi tentu tidak yang banyak. Mungkin bisa walaupun kita bukan SD ya, kalau SD itu kelas 1, 2, 3 ada tematik, 4, 5, 6 sudah tidak. Tetapi mungkin kalau untuk proyek, itu bisa saja digabungkan misalkan, antara ini, gitu. Dan caranya bagaimana? Nah, itu kita bisa bahas, bisa melalui wawancara online, tidak harus datang. Pengamatan kita ingat-ingat, kita ambil ke internet, itu berarti guru sudah menerapkan pembelajaran yang bersifat tipek. Jadi, anaknya, jadi misalkan kita menjelaskan tentang ini kayak kemarin anak saya nih ya cerita Bu Eni, jadi dia mata pelajaran buat prakarya, dia diminta tugas oleh gurunya untuk meminta satu orang yang membuat handicraft. Nah, berarti ketika anak itu tahu, oh handicraft berarti bukan masakan. Nah, sebelum di Pratama itu ada 2 orang yang membuat itu. Hanya diantar sama suami saya, diantar ke sana itu suami saya mengambil videonya. Dia wawancara sendiri, pedoman wawancaranya sudah dibantu oleh guru. Seperti itu. Di situ berpikir kritisnya akan kelihatan. Kemudian rasa stres, nah ini kangen, memang dia kangen. Nah tapi ada positifnya ini nanti, kangen sama guru sekarang. Dulu kan mungkin bosen sama guru, ketemu gurunya itu kepengin. Kangen sama Bu Eni yang manis gitu ya, sama Pak Safri dan seterusnya. Kemudian dia juga akan cemas dan depresi kadang ada rasa nggak percaya diri juga gitu. Bagaimana ya kok nggak enak ya kalau nggak diterangkan tuh loh ya nggak enak, walaupun ada bukunya dan sebagainya itu rasanya beda. Memang iya, jadi memang tatapan mata kita, tepuan tangan kita ke anak-anak kita menyapa, misalkan oh si misalkan Rian, misalkan namanya anak saya Ria, kamu kok agak kurang ini ya, kayaknya kok kurang sehat ya kok. Nah seperti itu kan enggak, kalau kita sampaikan di grup ini masih belum bisa ini, tapi kalau ketemu lebih enak. Nah, ini beberapa kendala yang dihadapi. Tentu masih lebih banyak dari ini di masa pandemi ini. Stres dan seterusnya. Next, Mas. Nah, ini yang terjadi. Bisa menurunkan motivasi belajar untuk berprestasi. Karena merasa, apalagi kayak kemarin, oh ternyata enggak, yang kemarin malah kasihan ya, angkatan kemarin tuh, enggak ada ujian, enggak ada apa, lulus tiba-tiba ya, dan seterusnya. Terus kemudian enggak pakai, banyak sekali ya. Jadi tidak ada ujian dan sebagainya di SMP, SMA kemarin. Tapi itu teringat terus. Mamamu dulu, papamu dulu tuh waktu SMP, waktu SMA, waktu kuliah itu nggak ada, tiba-tiba lulus. Ini sesuatu yang luar biasa juga. Prestasi belajar akan turun pasti, karena tidak dijelaskan dengan langsung gitu, hanya melalui. Tidak semua anak bisa. Jadi anak-anak itu ada gaya belajarnya yang sifatnya ada yang harus mendengarkan, ada yang harus melihat, ada penggabungan. Kalau anak saya itu Bu Eni, anak saya itu saya pernah kaget belajar pada suaranya orang, ternyata suara gurunya. Jadi anak saya itu suka ngerekam tapi sudah izin gurunya. Jadi mendengarkan. Nah, anak saya nomor 2 beda. Dia harus melihat gurunya, mencatat, dan seterusnya. Itu sama kayak saya. Kalau anak saya nomor 3, enggak. Jadi harus mendengarkan suara gurunya. Saya sampai kaget, kok ada suara orang bicara. Kimia waktu itu. Ternyata menerangkan gurunya dan direkam. Nah, kalau enggak ketemu langsung kan enggak enak. Ancaman putus sekolah juga mungkin ada. Karena biaya pandemi ini juga kemudian biaya pulsa, kuota. Walaupun pemerintah beberapa saat terakhir ini untuk SMP SMA itu di Surabaya alhamdulillah ya Bu sudah ditentukan kayak kemarin tuh di rumah saya, di perumahan saya, di balik RW, anak SD SMP itu bisa kumpul di balik RW, ada fasilitas WiFi dan sebagainya. Tapi untuk SMA kan masih belum saya mendengar ya Bu Eni, enggak tahu saya mungkin kalau ada. Kalau di mahasiswa ada bantuan Bu, kalau nggak salah 50.000 per bulan untuk beli pulsa. Tapi beda-beda, UNER mungkin berapa, ITS berapa. Jadi sekolah, kampus sudah menyediakan itu. Ya, tapi jumlahnya memang berbeda. Tapi saya yakin, makanya anak-anak kadang gitu, kalau pakai itu, waduh habis Bu paketannya, sehingga saya kadang pakai Word, pakai itu Bu Google Classroom. Nah, jadi materi saya sampaikan, saya berikan dulu, mereka lihat, artinya dilakukan di Google Classroom. Atau pakai Zoom yang gratis, yang 40 menit.
Dan yang keempat, kita ada kekerasan pada anak dari orang tua. Ini yang bisa dikurangi. Misalkan orang tua yang capek juga, dia juga ada masalah yang lain, pekerjaannya juga banyak atau apa gitu. Terus menghadapi anak, tapi ini biasanya untuk anak-anak SD mungkin ya, SD, TK, kalau SMA mungkin sudah lebih dewasa. Tapi mungkin ini terjadi orang tua akhirnya sama anaknya. Next. Nah, mengapa saya mengambil tema motivasi? Kenapa yang saya tekankan adalah motivasi pada anak-anak semuanya? Ya, karena dengan motivasi itu merupakan pendorong untuk berbuat sesuatu dari apa yang akan kita lakukan, yaitu belajar. Kemudian dia juga sebagai penentu arah perbuatan. Tujuannya apa sih kita belajar itu? Saya alhamdulillah Bu, anak saya 3 itu semuanya tidak ada yang disuruh untuk belajar sampai sekarang. Tapi saya memang dari dulu selalu bilang harus minimal rata-rata. Artinya ya 10 besar memang. Karena kalau kamu di bawah, kamu nanti kalah. Itu. Alhamdulillah, anak saya dengan berbagai macam isinya Bu ya, beda-beda mau masuknya di mana dengan keinginannya mereka. Jadi sudah punya tujuan sejak SD itu sudah nomor 1 itu masuk HI, nomor 2 jadi dokter, dan itu sudah. Sehingga dia tahu apa yang akan dia lakukan. Juga digunakan untuk menyeleksi perbuatan-perbuatan yang akan kita lakukan. Misalkan kalau cangkruan, kalau nongkrong, perlu nggak ya? Penting nggak ya? Itu, yang penting itu seperti itu. Kalau kita nongkrong, cangkruan, apalagi masa pandemi seperti ini, walaupun pakai masker, walaupun jaga jarak, apa sih untungnya gitu? Kalau misalkan masanya nggak pandemi, mungkin nggak apa-apa, olahraga bareng, minum kopi bareng, mungkin ya, tapi tentu tidak yang masa-masa sekarang. Dan pendorong usaha untuk mencapai prestasi, fungsi motivasi itu. Jadi kita harus berprestasi tadi. Bagaimana prestasi itu adalah bisa bersifat akademik, bisa non-akademik. Next. Motivasi ada 2. Ada motivasi yang dari dalam, ya. Ada yang dari luar. Dari dalam itu yang mana, Mas Mbak? Yaitu dari diri Mbak semuanya. Nah, jadi harus mau enggak mau kan, saya yakin masing-masing sekolah punya program sendiri ya Bu Eni ya. Kalau di SMA 2 itu pakai TIMS, mungkin SMA Trimurti pakai apa dan sebagainya itu. Yang maksimal, yang biayanya nggak banyak, tapi anak-anak terbiasa menggunakan. Karena sekarang memang sudah masanya literasi digital, berbasis literasi digital. Jadi artinya tidak seperti dulu. Walaupun ini belum pandemi, itu sudah mulai dalam hal pembelajarannya, penugasannya, dan sebagainya. Bahkan anak-anak itu lebih pinter kadang daripada kita. Saya apalagi mahasiswa itu tambah. Terus kemudian anak-anak harus punya, Mas dan Mbak semuanya ya, jadi punya sikap belajar itu bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan untuk mempersiapkan masa depan. Revolusi industri 4.0, kalau kita nggak siap, kita akan tergilas. Maka kita harus mempersiapkan. Saingan kita banyak, jadi harus punya sifat kompetitif, yaitu nggak masalah, nggak akan lihat dari SMA dari SMA tidak dilihat dari SMA-nya dari mana, tapi Anda yang akan dilihat seperti itu. Jadi asal sekolah dan sebagainya itu yang nomor 1, tapi bagaimana Anda itu yang penting. Cita-citanya apa? Jangan sampai kalau ditanya cita-citanya apa, nggak tahu, waduh bahaya. Cita-cita saya jadi pembantu Bu, presiden, menteri, keren. Gitu. Tapi bukan berarti saya meremehkan pembantu ya, bukan berarti meremehkan pembantu, tidak, karena pembantu juga sangat penting bagi kita. Penting dan bantu jadi seperti sekarang itu karena ada peran pembantu. Tapi pokoknya punya cita-cita yang jangan setinggi langit, terlalu tinggi, setinggi pintu aja. Tapi akan kita capai itu lebih bagus daripada setinggi langit, mungkin itu hanya suatu khayalan. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, mungkin sambil mendengarkan musik, mungkin berhenti sebentar, kita di depan mengambil memandang pemandangan yang ada di depan kita, atau kita makan cemilan, gitu misalkan seperti itu. Dan ya ini menganggap situasi online memberi keleluasaan untuk belajar seperti yang diinginkan, seperti anak saya tanya, kalau kamu belajar online itu senengmu apa? Saya bilang gitu. Ternyata dia bilang ada enaknya Ma. Kalau dulu kan kadang sekolahnya kan pagi, berangkat dari rumah itu jam 5:45. Pak Safri, anak saya itu, rumah saya jauh Bu Eni. Rumah saya di daerah Wiyung. Jadi ke SMA 2 itu antar jemputnya itu jam 5:45 sudah berangkat.
Tapi saya selalu bilang sudah pilihanmu kan, mau sekolah di sana jadi jauh. Di sana dia bilang kadang capek, kadang sehari harus ketemu mata kuliah ini sampai sore. Nah, dengan online ini kan tidak seberat itu. Dia senang malah, bahkan bisa merasakan enak gitu. Ini positifnya online ya, positifnya online. Menurut anak saya ini, saya nggak tahu yang lain. Jadi ada 5 motivasi yang dimiliki oleh anak, oleh siswa ketika dia mau belajar. Ya, yang penting adalah itu dari dalam. Yang kedua dari luar. Dari luar itu siapa? Bisa saya kesini hanya mengambil 2, dari guru dan dari keluarga. Sesuatu yang bersifat mendorong dari luar, yang mendorong bagaimana siswa mau belajar. Jadi motivasi dari luar. Tapi yang penting nomor 1 adalah dari dalam. Kalau saya menganggap 60% itu motivasi itu dari dalam, 40% dari luar. Seperti itu Bu Eni. Monggo, next. Nah, dari keluarga ini bisa bapak, bisa ibu, bisa kakak, menurut saya. Jadi kalau ini bapak ibu, kalau bapaknya ada juga yang kerja harus di luar, berarti harus ibunya. Kalau bapak ibunya juga kerja, maka kakaknya. Mudah-mudahan ada yang mendampingi. Mungkin mendampinginya bisa tidak terus-terusan sampingnya begitu, enggak juga, apalagi sudah SMA itu sudah besar ya, sudah tahu juga. Kadang memang harus mojok ya, mojok di atas atau di mana biar tidak terganggu suara. Bisa mendampingi anak dengan baik. Ini kalau yang saya lakukan misalkan ya menyiapkan sarapan, menyiapkan minuman, jajan, cemilan dan sebagainya yang kira-kira kita pastikan nanti kaitannya dengan 4 gizi yang baik. Karena anak belajar tentu juga jangan sampai dengan perut kosong. Kemudian keluarga melakukan koordinasi dengan guru dan sekolah terkait jadwal. Rencana kegiatannya seperti apa? Kemudian tempat-tempat di sini maksud saya platformnya. Ya misalkan pakai Zoom, Google Classroom, WA grup atau yang lain atau Teams misalkan. Jadi dan waktunya kapan? Nah itu anak-anak. Di tempat saya Bu Eni, Pak Syafri itu ada grupnya. Tapi yang masuk di situ Bapak suami saya. Jadi apa saja informasi terkait pembelajaran di masa daring ini tahu semua. Jadi bahkan mengingatkan Bu Eni, kadang-kadang kalau nggak diingatkan jam berapa ini pelajarannya, jam apa? Walaupun sudah biasa jam 7 sudah pasti. Yang ketiga ini penting, memastikan kuota internet yang bisa aman untuk pembelajaran. Apakah beli paket, apakah langganan WiFi, itu yang pasti. Supaya anak tidak terganggu. Tadi yang nomor 4 sama dengan, saya kaitkan dengan yang nomor 1, memberikan gizi yang baik, supaya anak-anak kita tetap sehat. Dan yang kelima, memenuhi kebutuhan yang terkait sarana belajar. Memang ada beberapa buku yang diberikan dari sekolah, yang dipinjami dari sekolah. Tetapi ada juga yang tidak ada. Maka kita harus beli. Kita upayakan untuk anak-anak itu tetap terpenuhi. Atau mungkin les, masih tetap butuh les, misalkan. Atau mungkin yang lain, ya mungkin berlangganan ruang guru, atau apa, dan seterusnya. Itu yang bisa dilakukan oleh keluarga. Bapak Ibu nanti kita bisa sharing apa yang 5 ini sudah pernah dilakukan, terus kalau sudah apa hambatannya, atau mungkin punya yang lain yang akan bisa saya tiru juga. Itu dari pihak keluarga Bu Eni, Pak Syafri dan Bu Muryati dan yang lain. Monggo, next. Nah, sekarang dari guru. Nah, PJJ itu pembelajaran jarak jauh dengan baik, bisa melalui online full, bisa blended, dicampur, bisa melalui pembelajaran digital, bisa pakai komputer, bisa pakai HP, tapi HP itu ada kelemahannya juga. Memang kalau kita mau buka atau apa, ternyata saya baru nyadari juga dengan HP itu beda, lebih enak dengan laptop. Karena dengan HP ternyata berbeda kadang tampilannya. Lebih enak laptop karena langsung bisa nyimpen dan sebagainya. Kemudian bisa juga dengan TV atau radio. Kapan itu saya lihat di viral ada di Jawa Pos juga ada yang sudah menggunakan radio, sehingga Bapak Ibu guru yang semula itu kesulitan ketika berbicara di depan radio, ternyata akhirnya bisa. Saya sendiri pengalaman ketika saya masih mahasiswa, saya pernah ngajar di salah satu LBB, dan saya juga di salah satu radio. Nama acaranya Yang Muda Yang Berprestasi. Radio El Victor kalau nggak salah. Radio Salvatore. Nah, saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Jadi membahas tentang yang muda yang berprestasi. Ternyata Mas dan Mbak ini senang dengan materi-materi yang disampaikan di radio, Bu Eni. Jadi saya ini penyiar juga, Bu Eni, jelek-jelek itu, penyiar radio tadi. Nah, jadi disampaikan di sana, kita bahas tentang apa, dan sebagainya. Dan pembelajaran moduler. Silakan Bapak Ibu memilih yang mana yang mau diambil. Saya yakin guru-guru sekarang ini luar biasa, karena sudah punya
apa ya banknya materi dan sebagainya. Anak-anak tinggal klik, yang saya lihat di anak saya begitu. Yang kedua, pokoknya guru ini disuruh banyak Bu Eni, tidak apa-apa, wis pahalanya juga banyak Ibu Eni ya. Masuk surga nomor 2 setelah Ustadz Bu Eni. Yang nomor 1 Ustadz, nomor 2 guru PKN, nomor 2 setelah guru agama Bu. Buyan loh ini Bu. Nah, profil guru abad 21 yang mempesona, karena bahasa Indonesia sekarang memesona, yang penuh inspirasi, yang canggih, yang pandai bermetafora, yang apa? Yang mampu membuat jok-jok, guyon-guyon dan sebagainya. Jadi nggak tegang. Memang akan berbeda dengan zaman dulu ya Bu ya, waktu kita masih jadi murid ya. Saya misalkan Bu Eni juga masih kuliah aja, kita kalau lihat guru nggak berani, lihat matanya tatapan dingklo gitu kan Bu ya. Pokoknya takut banget gitu. Sekarang kan dengan gurunya, dengan dosennya malah buat grup Bu. Kalau saya buat grup DPA, grup DPS, grup bimbingan skripsi, semua. Saya itu seperti itu. Ketika saya bimbing tadi Bu Eni instruktur 2017, saya 2006 sudah instruktur. Ketika saat itu masih PLPG. Yang dengan itu loh Bu, dengan mengumpulkan portofolio. Setelah itu 2007 mulai PLPG, kemudian PPG. Saya SN3T yang buat soalnya, ya untuk UTN-nya itu saya alami dengan Belmawa. Ya alhamdulillah lah. Nah, seperti itu. Kemudian berperilaku dan berpenampilan sopan. Saya tertarik jadi dosen Bu Eni. Saya mudah-mudahan Bu guru bahasa Indonesia saya di SMA 4, saya SMA 4 dulu Bu Eni, SMP 6 SMA 4. Bu Lestari itu bilang begini, Bu Lastri itu, Bu Lastri. Beliau itu waktu ngajar Bu Eni, waktu belum pakai jilbab ya, atas sampai bawah itu serasi begitu, bahasa Indonesia. Jadi bajunya, terus tasnya, saya itu niru, saya seneng, kok cantik ya penampilannya. Ternyata saya niru dalam artian ya, oh ternyata itu penting. Gitu. Kan kita aja kalau pakai semuanya jilbabnya merah, tiba-tiba lipstiknya pink kan nggak pantas juga Ibu Eni ya. Kalau saya jadi nggak enak jadi akhirnya. Tapi ketika offline maupun ketika online, anak saya tuh mesti tertawa ini berdua. Mama ini loh padahal online aja kok rapi. Kalau anak-anak kan biasanya enggak Bu, biasanya pakai ini bawahnya pakai apa gitu ya. Saya lihat itu. Kalau saya enggak, walaupun saya di rumah rapi semuanya sampai bawah. Dan itu selalu saya anukan ketika saya offline maupun online dan bisa interaktif dan bisa memotivasi. Itu dari guru. Next. Nah, ini penutupnya. Jadi, saya ulangi, di masa pandemi seperti ini, ketika pembelajaran jarak jauh, ketika kita lihat banyak kendala, dari tua, oleh guru, siswa sendiri, maka solusinya diantaranya adalah menumbuhkan motivasi belajar. Kenapa? Karena siswa ini sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita. Kaitannya dengan Pancasila di mana? Mereka adalah harus melakukan hal nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Saya yakin ketika mereka melakukan berbagai cara tadi, dengan motivasi belajar yang baik, dia sudah melaksanakan sila pertama sampai ke 5. Mereka adalah bagian dari generasi muda Indonesia. Untuk menjadi warga negara yang baik, harus memiliki motivasi untuk berprestasi. Tentu melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu apa ya? Tentu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka siswa akan menjadi generasi yang baik dan NKRI akan terjaga. Masa depan dibentuk pada hari ini, bukan besok. Apa yang kita alami sekarang itu akibat dari kemarin. Apa yang kita alami masa yang akan datang itu ditentukan hari ini. Saya kira itu Bu Eni dan Bapak Ibu, Pak Safri, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua wali murid, alumni juga ternyata teman saya itu banyak yang sekarang alumni. Nah, juga Mas dan Mbak semuanya, saya akhiri. Silakan untuk bertanya. Saya lebih senang untuk berdiskusi di waktu yang tidak banyak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani untuk arahan dan penguatannya. Sangat terasa bahwa memang pembelajaran jarak jauh ini memang benar-benar membutuhkan motivasi agar kita dapat tetap belajar, anak-anak didik kita ini bisa dapat tetap memperoleh materi pembelajaran karena di bawah mereka lah ada beban tanggung jawab
untuk bisa menjadi warga negara yang baik. Nah, bagaimanapun yang namanya warga negara itu harus tetap menjunjung tinggi apa yang ada di negaranya. Bagaimana caranya agar mereka dapat tetap berpartisipasi sebagai warga negara yang baik, dan tentunya secara tersirat, secara implisit begitu, tidak akan lepas dari sikap-sikap positif yang didasari oleh sila-sila dalam Pancasila, kalau memang mau dikaitkan ke sana secara eksplisitnya demikian. Barangkali untuk anak-anak saya, peserta didik sekalian ini yang sedang berpartisipasi juga, ada yang ingin ditanyakan atau dimohonkan penjelasan lebih detail dari Ibu Nani? Dipersilahkan. Dari siswanya mungkin Bu Eni juga bisa. Iya, mungkin dari anak-anak saya ini, siswa-siswa saya, barangkali yang di kelas 12, apa yang kalian ingin dapatkan lebih detail lagi dari Ibu Nani sebagai narasumber kita? Bagaimana kalian mungkin? Bu Eni di chat ada dari Pak Iwan, mungkin bisa dibantu. Oh, ngaten. Iya, monggo. Oh, saya langsung menjawab ada chatnya. Oh, iya. Bisa saya jawab langsung Bu Eni? Boleh? Monggo, ya Ibu, monggo, silakan. Nah, jadi ada pertanyaan dari saya nggak tahu Iwan ini siswa atau orang tua ya Bu. Iwan gitu ya. Jadi saya nggak tahu. Siswa saya ada yang namanya Iwan. Guru saya, teman saya juga ada yang namanya Iwan. Monggo Ibu, silakan. Nah, apakah ini dari Mas atau dari Bapak ya? Bagaimana agar semangat dalam belajar? Dan apakah gurunya harus interaktif? Nah, tadi sempat saya singgung ya, Pak Mas atau Bapak Iwan ya. Jadi supaya siswanya dapat semangat, itu berarti dia harus punya motivasi dari dalam. Itu tadi harus menganggap bahwa saya itu belajar bukan karena kewajiban, tapi lebih dari itu kebutuhan saya untuk mencapai pasien orang tua saya. Kalau saya sudah dibayari sekolah, dipenuhi kebutuhannya dan sebagainya, tapi saya ogah-ogahan. Nah, itu nggak boleh. Kadang-kadang mahasiswa pun pokoknya lulus, itu saya paling nggak suka. Kalau kita dapat bagus, kenapa kita nggak bagus? Ya. Nah, apakahnya harus interaktif? Iya. Tadi saya sudah sampaikan solusinya motivasi eksternal atau ekstrinsik itu dari guru, salah satu di antaranya. Gurunya abad 21, profil guru abad 21 harus interaktif. Interaktifnya itu seperti apa? Ya bisa saja bersifat kalau melalui online, ya kita harus komunikatif, menyapanya, mengajarnya tidak hanya PowerPoint-nya tidak hanya yang kadang-kadang ada buat PowerPoint itu bukan PowerPoint tapi power text. Jadi dipindah gitu aja. Nah, itu kan nggak menarik siswa. PowerPoint harus yang pokok-pokoknya saja, namanya poin-poinnya saja. Terus bahkan sekarang itu bisa ditambahi link apa, gambar apa, mungkin bergerak dan sebagainya. Walaupun anak SMA itu sudah mendekati dewasa awal atau remaja, apalagi kelas 12, ternyata mereka senang kalau menggunakan fitur-fitur yang menarik, gitu ya. Jadi harus interaktif, Mas Iwan atau Bapak Iwan, supaya siswa itu termotivasi dan semangat untuk belajar. Tapi memang kembali lagi ke style guru ya. Ada guru itu yang kalau di anak saya itu ada 3 kelas Bu Eni. Tapi waktu SD ya, saya nggak tahu sekarang ya. Jadi anak saya dulu semuanya sekolah di SD Al-Hikmah, kalau SMP-nya SMP 12 semuanya. Tapi SMA-nya berbeda-beda. Di situ ada kelas matematik logik, kelas linguistik, kelas kinestetik. Gurunya pun diambil yang seperti itu. Kalau saya sih bisa masuk kinestetik, bisa masuk linguistik. Gaya saya seperti itu. Ya banyak ngomong seperti ini, banyak gerak. Tapi 50% memang matematik logik. Interaktifnya seperti itu. Saya Bu Eni, sampai sekarang bisa dicek Bu Eni, bisa ditanya ke Bu Muryati, dulu mahasiswa saya. Saya itu, kalau dulu belum ada WA ya Bu, sekarang saya itu termasuk dosen yang tidak sulit untuk dihubungi, bisa ditanyakan. Saya dosen yang malah menghubungi mahasiswa saya, bimbingan saya. Kalau sampai seminggu dia tidak konsultasi tesis, konsultasi semuanya, saya yang hubungi. Nah, itu Mas Iwan dan Bapak Iwan. Jadi guru itu jangan sulit-sulit lah kalau dihubungi sama
siswanya. Tapi tentu yang berhubungan dengan pembelajaran ya, jangan yang aneh-aneh gitu. Jadi biasanya bahkan ada di grup, saya satu untuk semua memang misalkan. Besok siapa yang mau bimbingan skripsi, saya ada di kampus jam ini sampai jam ini, dan seterusnya. Jadi harus interaktif. Nah, interaktifnya dengan apa? Bisa juga secara online, bisa juga secara offline. Mungkin itu Pak Iwan atau Mas Iwan. Terima kasih pengarahannya untuk Bu Nani. Barangkali ada yang masih ingin menanyakan sesuatu? Monggo di chat saja. Oh, ini dari siswa Ibu, dari Abian Afrika. Ini kelas 11 ini. Mohon bertanya apakah kita butuh motivasi untuk belajar? Kenapa kita butuh motivasi untuk belajar? Ya, tadi sudah disampaikan sama Bu Nani ya, Mas Abian ya. Ini Mas ya, Bu ya? Mas Abian ya? Iya. Ada kan, mengapa kita harus punya motivasi belajar? Ada 5. Sekarang ini kita nggak bisa hanya baca buku, menerima materi dari guru, tidak. Tetapi guru mesti menugaskan. Misalkan kita menjelaskan tentang iklan gitu ya, misalkan buat iklan gitu, Pak kamu ini pengembangannya itu kadang guru cari materi di internet. Nah itu berarti kan guru sudah menerapkan tipek tadi yang saya sampaikan tadi. Guru menguasai konten, materi, guru menguasai pedagogik, dan guru menguasai teknologi. Itu diaturkan ke siswanya. Makanya pembelajarannya bersifat emansipatoris. Jadi siswa itu akan dikembangkan. Seperti itu. Jadi itu pertama. Terus yang kedua, siswa itu punya cita-cita. Makanya dia harus punya motivasi. Misalkan sekarang kelas 12, apalagi kalau sekarang mulai kelas 10 ya Bu Eni ya, akan lebih bagus kan rapotnya dilihat mulai semester 1 sampai 5 ya Bu Eni kalau nggak salah. Nah sejak saat itu sudah punya gambaran, saya mau jadi apa sih, saya mau masuk apa sih, dan seterusnya. Makanya harus belajar dari sekarang. Saya selalu menyampaikan ke itu. Kalau ke mahasiswa saya, aktivitas boleh karena sekarang ada SIPENA, sistem penilaian non-akademik, tapi kita tetap harus kuliah. Kuliah sambil kerja, apa kerja sambil kuliah, itu selalu saya tekankan. Kemudian apalagi ya tadi ada 5 saya lupa. Selain itu punya sebagai pendorong juga kan, untuk bagaimana kita punya motivasi. Nah, kalau kita berhasil, sukses, tentu kita akan senang. Jadi kenapa perlu semangat? Perlu. Kenapa? Supaya tercapai apa yang kita inginkan. Jangan sampai kalau ditanya besok mau jadi apa, nggak tahu. Waduh, jangan, apalagi sudah kelas 12. Sudah ada dalam pikiran ini, saya mau masuk ini, mau masuk itu, atau saya mungkin nggak mau masuk ini itu, tapi saya mau masuk sekolah kedinasan, terus saya mau ikut STAN, nggak apa-apa, tapi harus punya cita-cita. Nah, itu harus disiapkan mulai sekarang. Begitu. Terima kasih Bu Nani. Mungkin masih ada lagi dari anak-anak sekalian ini? Silahkan. Sudah, tidak ada lagi? Ini ada 2 loh Bu Eni. Yang pertama karena sudah jelas. Mudah-mudahan bisa juga karena menurut saya sih sebenarnya tayangan saya sudah sangat sederhana ya, tapi jelas ya. Kenapa sih saya pilih begini Bu Eni? Karena masa-masa remaja ini sambil nunggu ya Bu Eni, sambil nunggu yang mau bertanya orang tua mungkin. Masa-masa SMA, masa-masa SMP itu masa-masa yang mencari jati diri menurut saya. Jadi kalau kita tidak hati-hati, salah memilih teman, itu akan bahaya. Menyesalnya lama. Oh iya Bu, ini dari ini, apakah kita perlu menguasai pelajaran ini? Ini ada Ibu. Dari Anan, ini kelas 12 IPA Ibu. Oh iya. Ananda Nova. Pelajarannya banyak. Apakah kita perlu menguasai? Oh iya. Ada berapa Bu? Mapel 11 ya Bu ya, kalau nggak salah. 11 mapel Bu Eni. Iya, tapi sekarang kalau pandemi ini sudah diringkas-ringkas. Tapi setidaknya mereka masih merasa banyak. Ya, jadi memang harus semua, dan kita memang tidak bisa, kan ada peminatan juga ya Bu ya. Kita memang nggak bisa menyalahkan. Kayak saya dulu itu paling sulit fisika Bu. Saya dulu kan IPA juga, itu paling sulit, walaupun dia kayak apa, itu kok berat gitu ya. Kemudian mungkin proyeksi dulu, zaman saya IPA dulu. Tapi ya harus disukai. Nah, misalkan nanti Mas Ananda Naufal ini pengen masuk teknik apa, misalkan mau masuk di teknik biomedis misalkan. Di situ kan kuat fisikanya.
Di situ kan kuat matematikanya. Ya memang mau tidak mau harus kuat di situ. Bukan berarti meremehkan yang lain. Ya. Yang mau masuk kedokteran, kuat di biologinya. Yang mau jadi akuntan, harus di. Nah, jadi nanti berarti IPS gitu. Jadi kan kalau nggak salah sekarang mulai kelas 10 sudah diarahkan ya Bu Eni ya, IPS. Nah, kalau saya Ya, dulu betul. setengah tahun Bu, zaman saya masih SMA dulu. Dulu juga ada A1, A2, A3 gitu Bu ya. Jadi yang penting Mas dan Mbak yang sekarang di SMA itu kan sudah masuk ini. Kalau saya sih menyarankan jangan sampai ya, saya punya anaknya teman sih ya, nggak usah saya sebutkan. Jadi dia tuh IPA, tapi ternyata akhirnya ekonomi. Ya nggak apa-apa sih, maksud saya sayang gitu ya. Di awal IPA ya IPA, ada materi yang lain. Karena walaupun IPA masuk HI, kayak anak saya misalkan, atau masuk komunikasi nggak apa-apa, masuk bahasa Inggris nggak apa-apa. Tapi kalau bisa bagus, nilainya konstan kan nanti bisa undangan ya Bu Eni ya. Masuk undangan kan, sudah nggak mikir SBMPTN. Jadi harus menguasai semua, iya. Tetapi tentu ada penekanan yang suka nggak suka itu memang lah. Saya ini sejak dulu suka sama yang berbau-bau politik Bu memang. Cuma saya keterimanya saya di IKIP Negeri Surabaya PPKN. Tapi dengan PPKN sebenarnya saya bisa kemana-mana. Bisa ke Jepang, bisa ketemu Pak Harto dan lain-lain lu kan. Yang orang meremehkan, oh posnya PMP, makanan opo, oh terserah. Saya suka, ada di Gudo Bu Eni, rupanya kayak undang-undang, biarin. Warga negara harus tahu undang-undang. Kita mau ngerjakan apa-apa, dasar hukumnya harus ada. Terus kemudian S2 saya di Ketahanan Nasional, UGM. Saya ambil anak kedua yang sekarang dokter itu ke sana. Ketiganya saya di UNER Ilmu Sosial. Jadi kita tahu potensi kita. Orang tua, nah Bapak Ibu, mungkin ini sedikit masukan Ibu Eni, untuk Bapak Ibu orang tua, wali murid. Tolong nanti ketika anak-anak kita mau memilih, betul-betul dipastikan itu mereka suka. Jangan karena orang tua. Kamu harus masuk kedokteran, kamu harus, kalau anaknya nggak suka, kasihan, berat bebannya. Tapi anaknya suka dulu, kita mendorong, tuturi Handayani. Itu bagus sekali Bu Eni. Saya kira itu ya, Mas Noval. Ya. Terima kasih Bu Nani. Apakah masih ada? Saya Bu. Oh ini Bu, mohon maaf ini masih ada yang tidak mau ketinggalan ini sampai dia mengatakan saya Bu. Gabriela ya. Gabriela Beckham ini Mas. Iya monggo Ibu. Mas Gabriela Beckham ini nama asli atau Bu ini? Oh asli Bu, asli Sri Bu. Mungkin orang tuanya fansnya Beckham. Iya. Mbak ini ya. Seberapa tinggi Beckham Bu? Tadi saya sudah sempat menyinggung ya. Mbak, saya ini kebetulan kan ngambil tentang bonek Bu ya, tentang supporter bonek. Saya tuh cita-cita saya kan kepingin ke sana. Anak saya itu nomor 1 dan nomor 2 itu suka MU. Anak saya nomor 3 suka City. Cita-cita saya kayaknya nggak masuk akal, tapi ternyata bisa. Saya bisa ke Manchester mewujudkan mimpi itu. Saya kan tentang supporter. Sekarang saya sedang associate professor, guru besar, itu juga tentang supporter. Nah, jadi tingginya apa ya? Tidak setinggi langit, Mbak. Kalau tadi saya sudah bilang tinggi langit nggak akan tercapai, ya. Gandol pesawat jatuh. Setinggi pintu, walaupun itu tingginya melebihi kita, akan bisa kita raih dengan melompat. Nah, itu, ya. Jadi itu seberapa tinggi mimpi kita. Tapi kita mimpi, the dream comes true. Mimpi akan menjadi kenyataan, tapi kita harus siapkan landasan untuk mencapai mimpi itu. Kemudian cara memanage waktu belajar yang baik dan kira-kira waktu yang efektif itu jam berapa? Bu Nani sampai sekarang kadang digoda sama teman-teman. Koyo area SMA, katanya gitu Bu Eni. Koyo area SMA, memang kenapa? Nah, saya itu ketika S2, S1, S3, saya selalu membuat catatan, Bu. Kalau dosennya itu pakai PPT dan bisa, boleh diminta, karena banyak dosen yang nggak mau memberikan materinya, Bu. Kalau saya mau tak kasih. Itu kalau memungkinkan saya catat. Nah, ini ya untuk yang lain. Saya pulang malamnya, saya tuh nyalin, Bu. Itu sejak saya kuliah, Bu, S1. So, sampai dulu lah mungkin, tapi tentu yang cerita gurunya tentang apa-apa nggak saya catat, tapi apapun dah. Jadi ketika saya mencatat, itu saya sama dengan belajar. Saya nggak mau sistem kebut semalam. Itu saya dari dulu sampai sekarang. Ada buku, bisa dilihat. Hari Senin, jam 7 sampai 8.50, 8.30 Bu Eni. Nanti jam 9 rapat ini. Itu saya tulis semua. Jadi nggak ada ceritanya, nggak tahu ada PR, nggak tahu ada tugas, nggak tahu. Ini saya ini berapa webinar yang harus saya penuhi full papernya, saya tulis semua, Bu. Nah, itu ya. Jadi bagaimana caranya memanage, kita yang menentukan, kita yang tahu diri kita. Yang pasti jangan lupa
tetap sholat, tetap beribadah, dan tetap bahagia. Bu Nani bagaimana? Saya nonton drama Korea, Bu. Tapi itu saya gunakan untuk memotivasi. Saya boleh nonton kalau saya sudah selesai. Dulu saya nontonnya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Sekarang banyak online ya. Alhamdulillah lah bisa setiap hari walaupun hanya 1 atau 2 episode. Itu ya, yang memanage kita sendiri. Memilih dan memilah. Nah, kemudian iya, nyun sewu Ibu. Ini hanya satu pekerjaan mengapa harus iya, kenapa kita harus menguasai? Ya, itu sama termasuk anak saya. Padahal aku lo nggak suka ini, tapi kenapa sih harus belajar? Yang nomor 3 itu loh, Bu, yang ngomel kadang-kadang. Iya, kan memang dasarnya. Nanti kalau sudah kuliah, Mas, Mbak, ini Mas Anda lagi ya aktif ini, Pak. Ini kalau saya yang jadi gurunya sudah saya kasih poin. Sudah tanya 2 kali. Saya begitu, Bu. Jadi saya awal kuliah saya buat rubrik yang bertanya, yang menjawab, yang berpendapat, ada poin. Memang ya, ketika SMA kan harus semua bisa ya Bu Eni. Tapi ketika kuliah makanya, jadi nanti kalau kita di Fakultas Hukum, prodi hukum ya sudah hukum semua yang kita ambil. Nah, memang seperti itu. Nanti ada mata kuliah yang bukan yang hukum, kayak PKN, Pancasila, Bahasa Indonesia, Agama. Terus kalau di UNESA itu ada literasi digital dan olahraga. Hanya 6 itu Bu. Lainnya nanti materinya semua, makanya harus suka tadi ya. Sesuai bidang. Dan jangan lupa kadang-kadang tidak sesuai bidang loh, Mas Naufal. Bisa saja, kayak suami saya dulu sipil, sekarang IT, karena kerennya IT ternyata. Waktu ada Krismon. Kemudian, Mas kamu mewakili kita enggak? Mewakili ya. Mohon maaf Ibu. Emil dan Aldin. Terus kemudian, mengapa guru memberi tugas banyak? Wah, mungkin tujuannya guru supaya Anda lebih menguasai ya. Tapi tadi saya sampaikan memang mungkin guru bisa memanage juga. Mungkin tugasnya bisa bareng-bareng gitu. Misalkan kalau di SD memang ada tematik, Mas. Tematik itu misalkan di SD kelas 1, 2, 3. Tapi memang mungkin akan bisa dikembangkan, mungkin bareng-bareng ketika mempelajari tentang perilaku pemilih muda misalkan. Perilaku pemilih muda itu kan Anda kelas 3, PKN, bisa dikaitkan dengan bahasa Indonesia, bisa dikaitkan dengan matematika misalkan. Jadi tugasnya 3 mapel. Mengamati perilaku pemilih muda. Sekarang kan mau ada pemilihan wali kota Surabaya nih. Bisa. Jadi pedoman wawancaranya dari bahasa Indonesia, itunya dari PKN, matematikanya dihitung. Itu bisa, Bu. Project. Kemudian Matur nuwun, mohon maaf Ibu Nani. Waduh sayangnya untuk keterbatasan. Iya. Monggo ya. Nanti yang terakhir ini. Supaya yang patah semangat. Nah, itu nanti tolong BK ya. Ini dari Bu Guru ya. Boleh loh, Bu. Bu, saya kan ada nomor telepon saya, Bu. Boleh dibagi. Kan ada nomor telepon Bu Eni, nomor telepon saya tadi. Iya. Boleh. Ini yang begitu. Dilanjutkan yang di luar webinar ini ya, Bu. Ya. Saya kira itu Bu, jadi sebenarnya saya terima kasih banyak. Sayangnya kok baru-baru terakhir tanyanya kok dari tadi. Terima kasih Pak Safri, Bu Eni, Bu Mur. Mudah-mudahan nanti. Matur nuwun sangat. Matur nuwun. Nyun sewu Bapak Ibu, Bu Nani untuk ada foto bersama ya dengan kami. Dinyalakan dulu ya semuanya ya. Iya, semuanya dinyalakan, semua dinyalakan. Videonya, kameranya. Kita foto bersama. Sudah kelihatan Bu Eni? Wah, sudah Bu, cantik sekali. Ayo sama Abi aja, enggak apa-apa. Satu. Terima kasih untuk Ibu Nani untuk arahan, penguatan maupun penjelasannya. Besar harapan kami terutama kepada peserta didik untuk selalu menjaga semangat menjalani sistem belajar jarak jauh ini. Jangan abai agar belajar dari rumah yang sudah kalian jalani tidak menjadi sia-sia. Bapak, Ibu, dan peserta didik sekalian, kami menyampaikan terima kasih kepada semua tamu yang sudah mengikuti webinar ini sampai selesai. Mohon maaf atas semua kekurangan di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.